Shalom, perkenalkan nama saya Rusiana. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 5. Di sini saya membuat video tugas untuk memenuhi tugas kurikulum PAK. Landasan pengembangan kurikulum. Nah, pengertian dari landasan itu adalah suatu gagasan atau kepercayaan di mana menjadi sasaran atau suatu prinsip yang mendasari. Yaitu landasan pengembangan kurikulum adalah suatu gagasan atau suatu asumsi di mana prinsip itu menjadi sandaran atau titik tolak dalam mengembangkan kurikulum agar berfungsi sebagai tuntutan kurikulum seperti di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi secara umum dapat kita simpulkan bahwa landasan pokok dalam pengembangan kurikulum itu yaitu landasan filosofis, landasan psikologi, dan landasan sosial budaya. Kita memasuki pada poin pertama yaitu landasan filosofis pengembangan kurikulum. Nah, pendidikan berintikan interaksi antara manusia, di mana pendidik atau terdidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalam interaksi tersebut terlibat isi yang berinteraksi serta bagaimana sih interaksi tersebut berlangsung. Nah, jadi itu secara harfiah filosofisnya atau filsafatnya itu mengatakan bahwa cinta akan kebijakan, di mana mengerti atau membuat secara bijak untuk mendapatkan pengertian dari kebijakan dan berbuat secara bijak, bahwa ia harus mengetahui pengetahuan tersebut diperoleh dari mana atau melalui proses berpikir seperti apa, yaitu berpikir secara sistematis, logis, dan mendalam. Jadi filsafat pendidikan ini hanya merupakan aplikasi dari pemikiran filosofis untuk memecahkan suatu masalah. Nah, pendidikan antara keduanya itu terdapat adanya hubungan erat, di mana dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran filsafat tertentu sehingga akan mewarnai terhadap suatu konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan oleh terdidik atau pendidik atau kemajuan-kemajuan pada dalam dirinya, baik dalam belajar, keaktifannya di dalam sekolah, baik berlangsung melalui proses peniruan, pengingatan, pembiasan, pemahamannya, penerapannya, maupun pemecahan dalam suatu masalahnya. Jadi minimal ada dua bidang psikologi yang mendasari dari perkembangannya ini, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Keduanya itu diperlukan baik dalam merumuskan tujuan, memilih dan menyusun bahan ajaran, minimal dalam menerapkan metode-metode pembelajaran serta teknik-teknik dalam penilaiannya nanti. Jadi psikologi perkembangan itu membahas perkembangan individu sejak dia konsepsi, di mana masa pertemuan spermatozoin dengan sel telur sampai dengan dewasanya nanti. Lanjut pada psikologi belajar, di mana suatu studi tentang bagaimana individu belajar. Banyak sekali didefinisikan tentang belajar. Jadi dapat kita artikan bahwa perubahan tingkah laku yang akan terjadi melalui pengalaman pribadi dari peserta didik tersebut, di mana segala perubahan tingkah laku baik dari kognitif, efektif maupun psikomotoriknya dan terjadi karena proses pengalaman yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, 5 tipe kompetensi. Motif, sesuatu yang dimiliki seseorang untuk berpikir secara konsisten atau keinginan untuk melakukan suatu aksi. Yang kedua, bawaan, yaitu karakteristik fisiknya, di mana dia merespon secara konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi yang dia dapat. Dan yang ketiga, konsep diri, yaitu tingkah laku, nilai atau gambaran seseorang. Dan yang keempat, pengetahuan, di mana suatu informasi khusus yang dimiliki dari seseorang tersebut. Yang terakhir, kelima, keterampilan, yaitu kemampuan melakukan tugas secara fisik maupun mental. Jadi kelima kompetisi itu mempunyai implikasi praktik pendidikan, yaitu perencanaan sumber daya manusia atau pendidikannya, di mana keterampilan dan pengetahuan cenderung lebih tampak pada permukaan ciri-ciri seseorang, sedangkan konsep dirinya itu membawa motif tersenyum untuk lebih mendalam dalam membuat pusat kepribadian seseorang. Yang terakhir, kurikulum berbasis kompetensi, di mana 5 perbedaan karakteristiknya. Yang pertama, perbedaan tingkat kecerdasannya. Kedua, perbedaan kreativitas. Ketiga, perbedaan cacat fisik. Keempat, kebutuhan peserta didik. Dan kelima, pertumbuhan dan perkembangan kognitifnya.
Selanjutnya pada poin yang ketiga yaitu landasan sosial budaya pengembangan kurikulum. Nah, dapat kita ada berapa kepentingan sih nasional dalam muatan lokal atau pembelajaran muatan lokal di dalam pendidikan sekolah. Yang pertama, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan yang khas dari daerahnya. Dan yang kedua, mengubah nilai dan sikap terhadap masyarakat lingkungan ke arah yang lebih positif. Jadi, jika kita lihat dari sudut pandang kepentingan peserta didik dalam pengembangan kurikulum muatan lokal atau tingkatan sosial budayanya, yaitu pertama meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungan atau lingkungan sosial dan budayanya sekitar. Dan yang kedua, mengakrabkan peserta didik dan dengan lingkungannya sehingga mereka tidak asing dengan lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitarnya. Terima kasih.